Dan menurut gue ini tuh adalah ini tuh apa ya, penting banget gitu untuk digaris bawah gitu. Kegagalan itu, jadi kalau kita mengalami kegagalan, tidak menjadikan kita manusia yang gagal. This is so interesting. Ini menarik sih menurut gue, kayak proses. Jadi mungkin tanpa secara disadari juga adalah proses pencarian dan penemuan juga sebetulnya semuanya. Meskipun niatnya bukan gue mau melakukan ini karena gue mau menemukan, Betul. gitu kan. Betul. Dan itu yang tadi banget di awal banget tadi gue bilang, Ali, bahwa proses menemukan itu tuh nggak akan bisa straightforward. Prosesnya tuh pasti akan messy. Proses untuk menemukan tujuan hidup, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, itu membutuhkan proses nabrak-nabrak, proses terjatuh, proses terjerembab, terperosok, ketemu sesuatu yang kita nggak suka, baru kemudian, oh ternyata kita sukanya yang ini. Atau mencoba begitu banyak hal, kemudian menemukan, oh ternyata gue sukanya melakukan ini. Oh ternyata buat ini yang membuat gue merasa bisa berguna, bisa berdampak. Ternyata, oh ini yang membuat gue ngerasa bahagia gitu. Jadi proses ini tuh memang pasti akan panjang dan messy dan membingungkan, tapi ya nggak apa-apa selama kita terus-menerus melakukan proses pencarian ini. Karena kalau kita nggak mencari ya kita berhenti ya, kita jalan di tempat gitu. Kalau dari pengalaman lo, meskipun itu tadi lu bilang messy dan kadang agak membingungkan, tapi lu sebagai seseorang yang sudah menjalaninya, ada nggak dari lu juga mungkin saran ya buat mereka yang juga mungkin masih mencari, mungkin atau bukan mungkin ya, pasti akan ada unsur bingungnya juga, tapi mungkin prosesnya bisa lebih efisien, jadi tidak messy, membingungkan, tapi nggak se-messy itu atau nggak se-membingungkan itu misalnya. Ada nggak dari pengalaman yang mungkin bisa saran bisa lo share? Ada. Jadi dua hal. Yang pertama adalah salah satu teman saya itu dulu pernah bilang gitu, ayo kalau misalnya mau mencari tujuan hidup, carilah apa yang kamu cintai atau apa yang bikin kamu marah. Nah jadi itu saya sadar bahwa saya tuh nggak terlalu gampang untuk menemukan apa yang saya cintai ya. Tapi kalau ditanya apa yang bikin saya marah tuh gampang banget. Oh, intoleransi itu bikin saya marah. Oh, injustice, ketidakadilan tuh bikin saya marah gitu. Jadi makanya ketika saya bikin Sabang Roket, lalu saya di Milenial Islami, kemudian injustice pada perempuan, bikin perempuan gagal gitu. Itu tuh adalah hal-hal yang sebenarnya bikin saya marah nih. Jadi dan itu ternyata menjadi api untuk saya bikin apapun yang sekarang saya bikin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah hajar aja dulu. Coba aja dulu. Karena kita tuh kadang-kadang berhentinya karena banyak pertimbangan. Banyak ketakutan. Takut nanti kalau gagal gimana, takut kalau ini nanti nggak berhasil gimana. Kita mau bikin program, mau bikin acara, takut nanti yang hadir cuma 2 orang. Atau mau bikin konten yang bagus, tapi nanti takut nggak ada yang lihat karena followernya cuma 27 gitu. Nggak apa-apa, hajar aja dulu. Karena nggak akan ada kebaikan yang sia-sia gitu. Setidaknya kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Is it something that we like doing or not? Gitu. Nggak apa-apa, jalan aja dulu. Karena kalau nggak dicoba ya kita nggak akan tahu suka apa enggak. Nah, tapi prosesnya juga harus dicatat dan diingat-ingat gitu. Oh, ternyata saya suka yang ini, saya nggak suka yang sini, harus direfleksikan. Sehingga kita tahu apa yang works, apa yang doesn't work, apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka gitu. Sehingga semoga nih ya, dalam hidup tuh kita makin tahu apa yang kita mau, bukannya makin bingung. Karena kan kadang-kadang sekarang orang-orang sekarang kan kadang-kadang aduh udah makin dewasa, makin senior, makin mapan, terus makin bingung nih, gue udah ngapain aja sama hidup ya. Nah, barangkali tuh belum cukup dalam tuh proses mencarinya gitu. Jadi harusnya makin tua ya makin tahu preferensinya. It-doesn't mean bahwa kita nggak boleh berubah preferensinya, boleh banget. Tapi paling nggak kita udah lebih tenang ya, karena kita tahu gitu apa yang kita mau gitu, dan kita nggak gampang membanding-bandingkan diri sama orang lain. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita mau tuh kita gampang banget membanding-bandingkan diri sama orang lain, terus kita gampang banget ngerasa nggak pede, ngerasa kecil hati gitu. Oh, orang lain udah melakukan ini, udah mendapatkan ini, udah mencapai itu gitu. Karena we don't know what we want. Tapi kalau we know what we want, seharusnya kita content sama diri kita sendiri.
dan membangun buat teman-teman mungkin yang menonton atau mendengarkan ini, mungkin gue ada gambaran sih gue mencintai apa atau mungkin bikin gue marah apa. Oke, gue ada gambaran dan gue kepengen membangun mental hajar dulunya itu, tapi kadang ada orang yang pengen sih tapi kok gimana ya, kayak rasa takut dan seterusnya. Dan apakah lu juga pernah mengalami momen-momen seperti itu atau keraguan atau takut lah, ingin menghajar dulunya tapi nggak berani dan seterusnya, dan any suggestion, saran untuk membangun mental seperti itu? Sering banget lah gue merasakan takut, sering banget. Nah, siapa yang bilang ya bahwa keberanian itu bukannya ketika kita bisa mengalahkan rasa takut, tapi keberanian itu adalah ketika kita terus beraksi meskipun kita takut. Jadi ketika ditanya gimana cara untuk menghilangkan rasa takut, ya gak bisa lah. Rasa takut kan natural, alamiah banget gitu. Kita sejak beribu-ribu tahun yang lalu, ya kita memang punya dibekali dengan rasa takut supaya untuk menyelamatkan hidup kita gitu kan. Kita takut ada tiba-tiba diserang sama singa gitu. Kita takut kelaparan sehingga kita mencari makan dan menyimpan makanan. Jadi kita dibekali dengan rasa takut di otak kita untuk bertahan hidup gitu. Tapi kemudian rasa takut itu, jadi rasa takut itu akan selalu ada gitu. Nggak bisa kayak gimana cara kita menghilangkan rasa takutnya, bisa. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana caranya kita mengelola aksi kita supaya kita tetap bisa melakukan sesuatu meskipun kita takut. Jadi saya tuh barusan baca, saya lupa buku apa. Jadi ada 3A yang bisa kita lakukan ketika kita merasa takut. 3A. Yang pertama adalah admit. Jadi mengakui bahwa kita takut. Karena kadang-kadang kita tuh meskipun takut tapi kita sombong gitu. Enggak aku sebenarnya nggak pengen banget apply ke sini gitu. Opportunity-nya kurang gede, aku suka kok di pekerjaan ini, aku nggak pengen apply ke pekerjaan yang sana. Jadi kadang-kadang kita tidak mau mengakui bahwa sebenarnya kita takut, bahwa kita tidak melakukan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan itu karena kita takut. Bahwa kita nggak apply ke sekolah sebenarnya karena kita takut gagal. Bahwa kita nggak apply ke pekerjaan itu karena sebenarnya kita takut ditolak. Bahwa kita nggak bilang kita suka sama orang itu karena sebenarnya kita takut bahwa dia nggak suka sama kita. Tapi kita bilang, enggak, aku suka banget sama dia gitu. Yang pertama adalah merasionalisasi gitu. Merasionalisasi. Betul, merasionalisasi alasan. Jadi yang pertama kita harus admit dulu. Kita mengakui bahwa kita takut. Oke, saya merasa takut nih. Saya merasa takut ditolak, saya merasa takut gagal, saya merasa takut dia tidak punya perasaan yang sama gitu. Saya merasa takut. Udah di-admit. Yang kedua adalah allow, diperbolehkan. Jadi kita harus memperbolehkan diri sendiri untuk merasa takut. Jadi nggak boleh disingkirkan gitu rasa takut. Kita ingin menyingkirkan rasa takut karena nggak bisa. It is part of our natural reaction untuk merasa takut. Jadi nggak apa-apa. Di-allow. Ya udah biarin aja. Ya udah. Aku memberikan ruang untuk diriku untuk merasa takut. It's okay. Nah, kemudian yang ketiga adalah act as if you don't have no fear. Act as if you don't have any fear. That fear. Jadi seandainya kamu tidak takut ditolak, seandainya kamu tidak takut di-reject, kamu tidak takut gagal, seandainya kamu tidak takut bahwa dia akan merasa apa, kamu akan melakukan apa? Ya mungkin kita akan apply ke sekolah itu, mungkin kita akan apply ke kerjaan itu, mungkin kita akan nembak dia gitu dan bilang kayak, hey aku suka sama kamu. Jadi kalau kita udah bisa melakukan ini, jadi kita memisahkan gitu antara oke, saya takut, nggak apa-apa, tapi saya tetap akan melakukan ini gitu. Jadi kita tidak membiarkan aksi kita dikontrol oleh rasa takut kita. Jadi kalau ini kayaknya Nelson Mandela nih yang bilang kayak may your choices reflect your hopes, not your fear. Semoga aksi kita merefleksikan harapan kita, bukan ketakutan kita. Jadi kita mendaftar ke sekolah ini dengan harapan akan bisa diterima gitu. Bukannya kita tidak mendaftar karena takut ditolak. Kita mendaftar ke pekerjaan ini dengan harapan kita punya penghidupan yang lebih baik dan yang lebih bahagia gitu. Instead of kita tidak mendaftar karena kita takut ditolak. Kita nembak orang ini dengan harapan kita bisa, dia juga merasakan hal yang sama gitu, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh. Instead of saya nggak nembak dia karena takut ditolak. Jadi to your question, menurut gua
3A tadi semoga akan membantu ya. So that's the first one. The second one adalah mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberikan kekuatan, dengan orang-orang yang memberikan keberanian. Jadi saya tuh punya salah satu prinsipnya adalah audit pertemanan ya. Jadi saya tuh ngaudit teman-teman saya nih. Audit orang-orang pertemanan. Iya dong, laporan keuangan aja kan diaudit ya. Pertemanan juga harus diaudit. Nah, jadi kita mengaudit orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba tulis aja nih. Jadi misalnya kayak Ali gitu, lu kenal sama atau orang-orang yang paling sering berinteraksi sama lu siapa aja gitu, tulis 20-an orang mungkin. Terus coba petain deh, yang ini menguatkan atau melemahkan, yang ini menguatkan atau melemahkan, yang ini menguatkan atau melemahkan. Petain aja satu-satu itu. Dan akhirnya akan kelihatan, coba deh dari sekitar 20-an orang yang ada di lingkaran terdekat kita, sebagian besar tuh menguatkan atau melemahkan. Kalau misalnya sebagian besar atau semuanya menguatkan, good. Tapi kalau misalnya sebagian besar melemahkan, terus kayak, ngapain ya kita deket-deket sama orang-orang yang melemahkan gitu. Bukannya orang-orang terdekat kita tuh seharusnya bisa menguatkan mimpi-mimpi kita, bisa membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kita jatuh, ya orang-orang ini tidak akan menertawakan gitu. Orang-orang ini justru akan menemani kita, membantu kita untuk bangkit lagi. Jadi, nah audit pertemanan itu penting banget karena memang wajar ketika kita sudah punya rasa takut. Jadi meskipun misalnya kita udah oke, saya udah admit, saya udah allow, tapi untuk act as if I'm not afraid, itu tuh susah banget. Ya nggak apa-apa, tapi makanya butuh yang namanya si audit pertemanan ini tadi supaya lingkaran kita itu bisa membantu kita menguatkan kita agar kita mau mencoba. Itu tadi 2 ya. Jadi kayak 1 3A, terus habis gitu audit pertemanan. Terus satu lagi gue lupa. Ini nih soal inner friend sama inner enemy. Jadi inner friend dan inner enemy. Jadi di kepala kita itu tuh all the time sebenarnya ada suara-suara kan. Ada inner friend yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, coba aja. Oh nanti kalau gagal juga kamu akan belajar. Kalau misalnya berhasil kan akan menyenangkan. Itu inner friend. Kemudian ada inner enemy gitu. Inner enemy itu yang bilang kayak udah ngapain coba, nanti paling kamu juga gagal gitu. Terus kalau beneran gagal tuh kan udah gue bilang gitu, ngapain dicoba dan kan gagal kan, sekarang kamu malu gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngapain lagi, udahlah nggak usah aneh-aneh lah, udah kayak, ngapain sih itu kamu pasti gagal tuh kan kamu nggak mampu tuh kan kamu ketika ngelihat di cermin gitu bilang tuh kan kamu jelek banget, badannya nggak bagus. Itu inner enemy tuh yang terus-terusan ngomongin hal-hal yang nggak baik. Dan kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak aware, itu tuh kita akan terbiasa untuk mendengarkan si inner enemy kita. Kita jadi terbiasa untuk meragukan diri sendiri. Kita terbiasa untuk nggak mau mencoba. Kita terbiasa untuk jadi kasar banget sama diri kita sendiri. Dasar bego, dasar tolol. Itu omongan-omongan si inner enemy tuh. Yang secara terus-menerus bertahun-tahun menguasai otak kita, gitu, menguasai pikiran kita. Nah, jadi kita butuh memberikan ruang, memberikan kesempatan buat si inner friend untuk bicara. Jadi kalau misalnya kita lagi mau mengambil sebuah keputusan nih, mau mencoba sesuatu, kayak misalnya yang tadi lu bilang gitu, kita misalnya mau coba sesuatu merasa takut. Coba kita dengerin, karena inner enemy ini pasti ngomong nih, udahlah nggak usah dicoba, nanti pasti gagal, ngapain dicoba gitu. Ini si inner enemy. Terus ajak ngobrol aja diri sendiri. Terus kayak inner enemy, udah ya, lu tadi udah ngobrol, coba diem dulu, sekarang kasih kesempatan buat yang si inner friend buat ngomong. Coba inner friend kamu ngomong apa gitu. Menurutku harus dicoba aja. Nanti kalau misalnya gagal ya nggak apa-apa. Namanya juga kita lagi belajar. Nanti juga di sana dalam perjalanan kita pasti akan menemukan diri sendiri gitu. Coba aja, kamu bisa kok. Dulu kan kamu juga pernah melakukan ini dan bisa gitu. Sekarang mungkin akan lebih susah, tapi nggak apa-apa, kamu pasti bisa. Nah, itu tuh harus didengerin. Nanti kalau misalnya gagal, karena terjadi lagi tuh inner enemy akan bilang tuh kan gagal kan gue bilang, ngapain sih lu aneh-aneh sih coba gitu. Tapi inner friend akan bilang nggak apa-apa, namanya juga belajar, pasti jatuh, nanti juga bangkit lagi, nggak apa-apa. Nah, yang kita tuh sering banget bertahun-tahun, bahkan kita kadang-kadang nggak sadar bahwa di dalam kepala kita tuh ada inner friend sama inner enemy. Pokoknya kita pikirannya yang jelek-jelek aja gitu. Kita cuma mendengarkan yang inner enemy. Kenapa ya? Karena selama bertahun-tahun kita melatih inner enemy kita agar makin kuat. Yang lebih sering diajak ngobrol yang inner enemy mungkin gitu ya. Kalau sering diajak ngobrol, sering dikasih makan, ya makin lama makin kuat lah. Yang inner friend, karena setiap kali mau ngomong nggak didengerin, ya makin lama makin pelan. Ya. Jadi emang harus agak ketok-ketok, apa kabar, inner friend, kayak gimana, lagi menurut kamu gimana gitu. Emang harus diajak ngobrol. Kalau enggak, kita makin menciut. So,
admit, kemudian allow, dan act as if you don't have that fear. Kemudian 3A, dan kemudian audit pertemanan, dan manage, mengelola inner friend dan inner enemy. Yes. Ini menarik banget. Thank you for that. Lu sendiri ada nggak momen, gue yakin kalau bicara lu menginisiasi perempuan gagal, gue yakin karena lu pun juga pernah mengalami kegagalan, semua orang juga pernah mengalami kegagalan. Ini sebetulnya pertanyaan yang bisa dibilang standar, template. Tapi gue suka menanyakan pertanyaan ini karena setiap orang pernah punya perjalanan masing-masing, jadi jawabannya bisa beda-beda. Dari kegagalan-kegagalan lo, yang ada nggak sih momen yang lo down itu bener-bener down, yang mungkin si inner enemy itu kuat banget mau ngajak ngobrol, inner friend kok kayak lebih sulit, momen-momen, ada nggak momen yang sampai mungkin yang paling lo ingat, yang paling down lah gitu? Ada banget. Jadi gue akan ngejawab sedikit yang tadi lu bilang ya, Ali, tentang bahwa gue bikin perempuan gagal ya karena memang gue pernah merasakan kegagalan dan gue merasa terbelenggu dengan kegagalan itu. Gitu. Karena setiap kali kita gagal itu kan sebenarnya, kalau nggak salah ini Sheryl Sandberg gitu yang bilang, kalau kita gagal tuh kita sebenarnya gagalnya 2 kali. Kita gagal ketika itu kejadian, dan kemudian kita tuh melanjutkan sakitnya karena kita menyembunyikan kegagalan itu. Jadi kita masih menyimpan rasa sakit dari kegagalan itu. Oh, that's why double jadinya. Okay. Jadi double. Jadi ketika misalnya ikut lomba kalah gitu ya, itu kan ya udah digagalnya sekali gitu, mungkin sakit gitu. Tapi kemudian sakit yang kedua, dan biasanya malah lebih dalam dan lebih lama, adalah sakit yang kita bawa selama bertahun-tahun atau berapapun lamanya, karena kegagalan itu gitu. Tuh kan kita gagal kan ikut lomba ini, misalnya ikut lomba debat bahasa Inggris misalnya gitu ya. Tuh kan gagal kan makanya nggak bisa bahasa Inggris, udahlah nggak usah ngomong bahasa Inggris gitu. Sehingga selama bertahun-tahun nggak pernah mau ngomong bahasa Inggris misalnya. Ini adalah kegagalan, ini adalah apa ya, si efek keduanya dari kegagalan itu tadi gitu. Yang kita selama bertahun-tahun sebenarnya mungkin masih ada sisa-sisa perasaan malu, terkecewakan gitu, yang membuat kita merasa terbelenggu gitu. Nah, gue tuh ngerasa kayak gitu tuh dulu gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa jangan-jangan kita as a society itu tuh harus lebih sering ngomongin soal kegagalan, karena kita sering banget ngomongin tentang kesuksesan gitu. Jadi si ini sukses, si itu mendapatkan this award, si ini mendapatkan funding, si ini bikin apa gitu. Pokoknya banyak banget yang sukses, cerita sukses. Nah, of course cerita sukses bisa bikin kita terinspirasi, tapi kita kadang-kadang kita jadi ngerasa sendirian. Karena kok orang lain ceritanya sukses semua ya, sementara saya kok gagal ya. Apakah ada yang nggak benar gitu dalam diri saya gitu. Kita jadi malah mempertanyakan diri kita sendiri. Nah, jadi menurut saya penting nih untuk kita lebih banyak ngobrolin kegagalan supaya kita bisa menormalisasi kegagalan, bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang normal, itu tuh bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang kita harus malu. Justru malah nggak apa-apa gitu, ceritain aja, karena jangan-jangan dengan kita menceritakan kegagalan, jadi seperti halnya kalau menceritakan kesuksesan itu mungkin bisa menginspirasi, jangan-jangan menceritakan kegagalan itu bisa membuat orang bisa lebih bisa bangkit lagi, lebih cepat bangkit lagi karena ngerasa nggak sendirian gitu. Nah, jadi ketika pertama kali bikin perempuan gagal, itu tuh takutnya luar biasa, karena ini kan, karena gue masih mengalami si ketakutan yang kedua ini kan, selama bertahun-tahun ceritanya ini disimpan gitu. Gak berani diceritakan karena saya ngerasa malu. Sehingga ceritanya selama bertahun-tahun disimpan. Gak berani cerita sama orang. Nah, dan akhirnya gue ngerasa, wah ini gak sehat nih. Gak sehat kalau misalnya kelamaan disimpan. Dan akhirnya saya jadi, ini dong, jadi itu tadi tidak menjadi manusia seutuhnya. Karena bukankah masa lalu saya dengan semua kegagalan saya adalah bagian yang utuh gitu dari hidup saya. Iya, saya nggak bisa kayak ini udah masa lalu, udah nggak usah dipikirin lagi. Nah, jadi sebelum saya cerita apa kegagalannya, ini tuh membuat saya sedemikian. Ini tuh susah banget untuk saya bikinnya. Jadi ketika saya punya ide untuk bikin perempuan gagal, sampai saya berani cerita ke orang tentang ide ini, itu tuh butuh waktu berbulan-bulan. Malah biasanya kan kita kalau ada ide kan langsung telepon sahabat gitu kan, by the way gue ada ide nih gitu. Ini enggak, itu butuh waktu berbulan-bulan. Kemudian setelah si sahabat saya ini bilang oke gitu, namanya Kevin yang akhirnya jadi co-founder perempuan gagal.
dia mau ngebantuin dan kayak yaudah ayo kita bikin bareng-bareng gitu, itu tuh butuh waktu berbulan-bulan untuk gue punya keberanian untuk merekam video pertama yang menceritakan tentang kegagalan-kegagalan berbulan-bulan. Terus udah nih, udah direkam, videonya udah jadi, yang berisi tentang kegagalan-kegagalan. Udah selesai diedit, udah tinggal di-upload doang di YouTube. Itu butuh waktu buat saya berminggu-minggu untuk berani ngeklik upload. Karena takutnya luar biasa. Nah, tapi begitu udah di-upload, itu ngerasa liberated, ngerasa terbebaskan gitu. Tiba-tiba saya terbebaskan dari yang belenggu yang nomor 2 itu tadi. Kayak ya udah yang gagal pertama kan ya udah lewat gitu. Tapi yang nomor 2 ini tuh yang gagalnya yang lebih lama nih. Yang rasa sakitnya lebih lama, yang ternyata itu terbebaskan setelah kita cerita. Ya udah nih, udah dibuka, udah dibongkar, terserah orang mau ngomong apa. Orang mau ngomongin, nggak usah ngomongin di belakang, ada di YouTube channel, nggak usah diomongin di belakang, korek-korek aja sendiri di YouTube channel. Ada ceritanya semua kegagalannya gitu. Jadi ngerasa sangat liberated, ngerasa sangat terbebaskan. Gitu. Nah, jadi ini salah satu yang saya ceritain di YouTube channelnya. Jadi salah satu momen di mana saya merasa paling gagal adalah ketika lagi kuliah di US. Jadi kan mungkin orang mengira kayak, ngapain sih kuliah di US? Kan enak kuliah di US gitu, dapat 2 beasiswa lagi, kuliah MBA di US gitu. Tapi yang tentu saja waktu itu tidak banyak orang yang tahu adalah saya merasa kesulitan banget selama di sana. Saya secara akademis merasa kesulitan karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama saya. Jadi kalau saya ngomong bahasa Inggris itu kan translate-nya 3 kali ya, dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi pasti lebih lambat daripada orang Amerika yang brojol juga udah pakai bahasa Inggris gitu. Sehingga artinya saya ketika membaca jurnal juga membaca jurnalnya lebih lama gitu. Kalau saya membaca jurnal butuh 2 jam, mereka mungkin cuma butuh setengah jam sampai 1 jam. Kalau jurnalnya ada 4, berarti saya butuh 8 jam. Mereka cuma butuh 4 sampai 2 jam sampai 4 jam gitu. Nah, artinya saya struggle-nya tuh berkali-kali lipat. Terus di kelas gitu. Saya ketika itu tidak terbiasa dengan kelas di Amerika yang banyak participation. Jadi orang-orang pada angkat tangan, menyampaikan pendapat, beropini gitu, bertanya. Itu tuh bukan sesuatu yang dengan mudah saya ikuti. Satu karena alasan bahasa tentu saja. Jadi saya sih ketika berangkat ke sana saya ngerasa bahasa Inggris saya nggak parah-parah amat gitu. Cuman ketika sudah beneran sampai di sana di mana semua orang bicara pakai bahasa Inggris, saya jadi sadar kayak oke. Ternyata masih jauh banget. Kemudian saya ngerasa secara sosial saya juga struggle gitu. Karena saya tuh anaknya tidurnya tepat waktu gitu. Saya suka tidur 8 jam. Jadi, saya tuh nggak suka party. Padahal kalau MBA, sekolah MBA itu kan kadang-kadang terkenal sebagai it's a party 2 years long gitu. Tiap hari atau tiap weekend selalu ada party. Nah, saya tuh nggak suka. Nah, padahal orang-orang itu banyak yang jadi kenal sama orang ya karena di kongko-kongko di party-party ini gitu. Jadi saya ngerasa secara sosial saya struggle. Kemudian saya juga waktu itu duit beasiswa itu sebenarnya lumayan mepet gitu. Jadi saya ngerasa secara finansial juga struggle. Kemudian saya tuh ada masa di mana saya tuh seharusnya ikut pertukaran ke Inggris. Udah nyampe di Inggris nih, tapi tiba-tiba ada masalah sama visa saya dan bilang kayak, kamu nggak boleh ke Inggris gitu, karena beasiswa dan visa kamu adalah untuk sekolah di Amerika gitu. Jadi kamu harus balik ke Amerika. Oke, dari Inggris nih all the way balik lagi nih ke Amerika, padahal di sana kuliahnya belum selesai, tapi kuliah yang di sini udah dimulai, sehingga saya ketinggalan di sana dan ketinggalan di sini. Terus apartemen saya yang di US udah terlanjur saya sewain ke orang lain, dan saya nggak punya duit untuk nyewa lagi. Jadi waktu itu selama 2 bulan, waktu itu saya tinggal di ruang tamunya teman. Jadi kayak saya tanya teman saya kayak, gue nggak punya tempat tinggal. Itu saya sempat merasakan tinggal di ruang tamunya teman, jadi tinggal di sofa gitu selama 2 bulan. Ya udah, that's where I live. Kemudian secara relationship saya juga ngerasa struggle karena waktu itu saya lagi in the process of divorce, lagi proses bercerai. Dan itu semua ini saya jalanin ketika saya lagi di US, jauh dari rumah gitu. Nah jadi itu sih proses, itu masa-masa di mana saya ngerasa paling gagal mungkin ya, paling down itu masa-masa itu tuh. Nah, itu tuh proses yang, ini kan kalau misalnya lu dengerin gue sekarang cerita kan kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi itu kan prosesnya lama ya. Itu tuh proses yang gue alamin berarti sekarang 5-7 tahun yang lalu gitu. Untuk bisa gue bercerita
seperti ini gitu, itu juga takes time. Dan semoga dengan gue bercerita seperti ini, itu tuh membuat orang lain yang mungkin punya beberapa aspek kegagalan yang serupa ngerasa kayak, oh ternyata gue nggak sendirian gitu dalam merasakan kegagalan ini, sehingga it's okay if I fail. Bahwa gue itu tidak menjadi manusia yang gagal hanya karena gue pernah mengalami kegagalan. Dan menurut gue ini tuh adalah ini tuh apa ya, penting banget gitu untuk digaris bawah gitu. Kegagalan itu, jadi kalau kita mengalami kegagalan tidak menjadikan kita manusia yang gagal. Karena beda banget. Kita adalah manusia yang pernah mengalami kegagalan. Kita bukan manusia yang gagal, yang udah nih secara manusia, secara utuhnya nih gagal gitu. Ngapain kamu hidup? Nggak kayak gitu. Kita manusia, kita pernah mengalami kegagalan, kita pernah mengalami keberhasilan, tapi juga kita pernah gagal. And that's okay. Gitu. Nah, jadi proses menceritakan, proses membuka diri nih, menurut gua kemudian akhirnya menjadi proses healing juga gitu ya buat gua. Dan semoga membantu orang-orang lain juga sih, atau misalnya kayak cerita tentang sexual harassment gitu yang pernah gue alamin, itu butuh proses bertahun-tahun banget untuk akhirnya gue berani menceritakan tentang sexual harassment yang pernah gue alami. Jadi ya it takes time, dan kalau dulu gue malu gitu karena gue pernah mengalami itu, terus sekarang gue jadi sadar kayak ya gue nggak boleh malu, justru gue harus bisa menceritakan ini supaya bisa membuat orang lain, laki-laki dan perempuan, berhati-hati gitu, karena kita bisa diharas juga gitu. Yeah. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus bisa mempersiapkan sistem agar kita bisa melindungi jangan sampai ada orang lain, anak-anak lain yang diharas. Dan gue pribadi pun juga mau say thank you juga, lo akhirnya dengan terbebasnya diri lo membebaskan diri lo, itu menurut gue banyak juga orang yang terinspirasi juga akhirnya untuk tadi merasa berdaya bahwa gue juga bisa gitu kan. Gue nggak sendiri kayak lo bilang tadi itu. Gue jadi tadi ingat singkat, mungkin gue salah satu yang membuat gue suka merasa I'm not alone ketika ada tantangan apapun itu selain teman dan seterusnya atau membaca dari buku dan seterusnya adalah film dan musik. Gitu. Kadang dari lirik itu kan ada yang ngerasa yang sama atau gitu. Yeah. Dan ini nyambung ke pertanyaan yang gue tadi nggak berpikir pun nanya, tapi gara-gara lu share itu gue jadi terpikir. Lu ada film tertentu nggak yang lu suka nonton film nggak sih, by the way? Gue nggak tahu. Termasuk orang yang suka nonton film nggak? Mungkin nggak banyak ya, nggak heavy banget, hobi banget gitu. Tapi ya kadang-kadang ada beberapa yang mungkin yang apa favorite, tapi favorite dalam arti mungkin yang kayak berkesan, dalam arti kayak inspiring buat lo, baik film maupun buku juga. Kalau film tuh suka banget sama Forrest Gump. Oke. Jadi ya mungkin karena jadi ternyata hidup tuh beneran nggak ada yang tahu gitu kita akan seperti apa. Jadi ya kita jalanin aja sebisanya, sebahagianya, karena kita benar-benar nggak akan tahu gitu apa yang akan terjadi. Itu film. Kalau buku tuh suka banget sama Man's Search for Meaning dari Viktor Frankl. Man's Search for Meaning, yes. Viktor yang mengenai prosesnya dia saat di concentration camp di Holocaust itu ya. Iya ya, dia seorang Jew, kemudian dia ditangkap di kamp konsentrasinya Nazi dan di sana berapa tahun gitu, 6 tahun kalau nggak salah, dan dia berhasil keluar hidup-hidup karena sebenarnya kan jumlah orang yang berhasil keluar dari sana nggak banyak. Dan itu psikologis juga ya? Sebagai dia psikologis juga. Dia psikologis atau kayak dokter neuro apa gitu ya? Dia gue lupa lah. Tapi iya dia seorang saintis gitu. Oke. Dan buat yang nonton ini semua juga, gue juga sangat merekomendasikan buku dan film tadi dua-duanya, baik Forrest Gump maupun Man's Search for Meaning juga film dan buku yang menurut gue sangat keren juga. Yeah. Yuk, last question mungkin.
dari perjalanan lo yang sebelum lo menjadi guru SD di Halmahera Selatan sampai sekarang, lo memaknai sukses itu berevolusi nggak? Ada perbedaan sih, ada perbedaan atau enggak terhadap bagaimana lo memaknai sukses dulu dan sekarang? Ya, kayaknya tuh gue selalu nggak pernah merasa bahwa uang adalah parameter kesuksesan. Jadi satu hal yang tetap sama adalah gue nggak pernah ngerasa uang adalah sesuatu yang itu adalah parameter kesuksesan gitu. Tapi mungkin yang berevolusi adalah kalau bukan duit terus apa gitu. Nah terus apanya itu yang berubah tuh sepanjang hidup gitu. Ada dulu yang kalau dulu di awal-awal bekerja gitu, buat saya sukses adalah ketika saya bisa jalan-jalan. Karena waktu itu saya suka banget jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya itu kan kerja di Singapura, kerja di corporate dengan gaji yang tentu saja lebih dari cukup, dan tinggal di Singapura kan membuat saya jadi gampang banget untuk travel ke berbagai negara gitu. Karena Singapura adalah hubnya transit travel gitu kan. Jadi saya nggak suka banget tuh, dan waktu itu saya memang mengejar itu, saya memang mencari pekerjaan yang enabling saya untuk bisa jalan-jalan. Tapi terus lama-lama berubah gitu. Oh ternyata mungkin sukses adalah bisa ngebantuin orang lain. Ya mungkin sampai sekarang masih around that area, dan mungkin ditambah sukses adalah bisa membantu orang lain dan merasa konten, merasa cukup dengan diri kita sendiri. Dan artinya, sorry, lu memulai Perempuan Gagal itu kan jauh setelah lu memulai Sabang Merauke, ya kan? Sorry, kalau gue boleh nanya ya, berarti apakah, kalau gue boleh nanya tapi langsung nanya sebelum dijawab. Jadi artinya saat kalau gue ngeliat evolusi dan dari apa yang lo share tadi, saat lo mulai Sabang Merauke dan terusnya itu, lo mulai melihat makna sukses juga membantu orang lain, tapi mungkin sisi konten dengan diri sendiri mungkin belum atau gimana, sehingga sampai lo memulai Perempuan Gagal itu berevolusi. Mungkin. Nah, kayak gue ngeliat, sorry, go ahead. Terus jadi iya bener banget. Mungkin gue juga baru sadar itu gitu. Jadi mungkin bahwa kalau dulu tuh selalu pengen membantu orang lain, tapi belum pernah ada cita-cita untuk gimana caranya agar saya belajar merasa konten, merasa cukup gitu dengan diri sendiri gitu. Mungkin ya baru berasa ya setelah bikin Perempuan Gagal, saya jadi banyak ngomongin tentang mental health, tentang mindfulness, tentang meditasi gitu. Jadi baru kemudian ngerasa oh ini yang dinamakan kita merasa konten dengan diri sendiri. Apakah saya sudah merasa konten sepenuhnya? Tentu saja belum. Tapi paling enggak, dulunya saya bahkan tidak tahu ada konsep namanya konten dengan diri sendiri. Sekarang kayak I'm trying to go there gitu. Mbak Ayu Kartika Dewi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Yuk, thank you so much beneran gue. Thank you banget. Terima kasih banget udah diajak ngobrol. Gue yang thank you, dan gue yakin semua yang sekali lagi yang menonton mendengarkan ini juga pasti belajar banyak dari lo juga. Dan jangan bosan-bosan kalau misalnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa ngomong sesuatu yang lebih spesifik, I don't know, someday, either di sini atau di tempat lain. Dan juga gue mau saya thank you karena gue kan juga termasuk yang sangat mengikuti konten-konten lo juga. Dan gue sendiri juga selalu belajar banyak dari lo juga, dan di sini pun gue belajar hal-hal baru lagi dari lo, as always. So gue sangat berterima kasih, gue sangat bersyukur juga, dan gue doain lo juga terus tadi dalam membantu manusia untuk menjadi manusia seutuhnya, menerima. Amin. Dan menjadi manusia seutuhnya itu juga semakin sukses juga, jaga kesehatan juga. Lo banyak yang dikerjain, so take care of yourself juga. Dan a lot of people need you.
So thank you so much, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue nggak perlu ngomong lagi sama lo semua nonton. Kalau lo merasa bermanfaat ya lo tonton video-video selanjutnya dari tamu-tamu selanjutnya juga. Masing-masing orang punya perjalanan yang menarik dan kita bisa belajar banyak. Seperti halnya kita bisa belajar sangat banyak dari perjalanan lo. So thank you so much. Terima kasih banyak. Kita ketemu di lain waktu. Sama-sama. Thank you banget. Dadah. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.